Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada malam ini tertulis dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, ada perkataan yang mengatakan, "Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Kalimat ini sering kita ucapkan dalam doa Bapa kami, atau hanya sebatas doa dan kata-kata di mulut saja, tapi tak pernah dengan sepenuh hati mengampuni orang lain, yang mungkin membuat kita sakit hati, atau tidak berkenan lagi, karena perbuatannya yang membuat kita kecewa. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mengampuni dengan sepenuh hati, kalau kita terapkan secara duniawi, mungkin sangat sulit untuk mewujudkannya. Akan tetapi ketika kita benar-benar berada di jalan Tuhan, yang namanya mengampuni pasti mudah kita lakukan. Kita semua tahu bahwa dunia ini bukanlah tempat yang aman dan adil, namun ada Allah yang adil yang juga mengasihi dan mengampuni. Banyak penderitaan berasal dari ketidakadilan. Jika seseorang menghubungkan ketidakadilan kepada Allah, maka ia tidak akan mengerti kasih dan pengampunan Allah. Karena itu, seorang pembimbing mungkin perlu menggunakan banyak waktu untuk mengajarkan sifat Allah, keadilan Allah, dan pengampunan Allah, sehingga orang yang dibimbing akan bersedia untuk mengampuni dan diampuni. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mengampuni mungkin mahal sekali, karena dalam mengampuni seseorang melepaskan apa yang disebut hak untuk membalas dendam. Meskipun demikian pengampunan memang berharga, karena kasih Allah membawa kesembuhan dan hubungan yang dibarui. Ketika seseorang memilih untuk mengampuni, ia dibebaskan untuk memiliki sifat Allah. Ia mulai dapat mengerti tindakan pengampunan Allah yang terus-menerus dan penuh dengan pengorbanan itu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus telah membayar harga dosa di atas kayu salib. Ia menyediakan pengampunan bagi semua orang. Setelah pengakuan, pengampunan menyucikan seseorang dari rasa bersalah, membebaskan dia untuk mengikuti pemikiran dan tindakan yang benar, membuka saluran kasih, memulihkan hubungan secara penuh. Pengampunan termasuk di antara strategi yang paling menyejukkan, sekalipun kesanggupan untuk benar-benar mengampuni dan diampuni datangnya hanya dari Allah, melalui sebuah hati yang diubahkan oleh Allah. Saudaraku, Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27 menuliskan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu,
dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, siapapun pasti tahu, tidak ada pengampunan yang setara dengan pengampunan dari Allah, karena hanya pengampunan dari Dia saja dapat menghapus dosa-dosa kita. Namun demikian, pengampunan yang dituntut dari kita selaku anak-anaknya, ialah melatih sifat-sifat yang diturunkan Bapa kepada kita, melalui Yesus Kristus. Sikap mau mengampuni dengan sepenuh hati adalah sikap yang membawa kita kepada hidup yang penuh sukacita, dan penuh dengan damai sejahtera. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap, dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru, dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.